Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 R001 yang beranggotakan saya, Hafiz Alfarizi, Ananda Ayu Rama Astika, Velia Siti Grisana, dan Puja Dewi Saputri. Di sini kami akan memaparkan tentang materi psikoanalisis Sigmund Freud. Next slide. Nah, Sigmund Freud sendiri lahir di Freiburg, dan Sigmund Freud merupakan anak dari sesosok ibu yang perhatian dan lembut, dan sedangkan sesosok ayah yang otoriter dan ditakuti. Next slide lagi. Nah, di sini pokok pikiran Sigmund Freud ialah Freud percaya bahwa ada hukum sebab akibat yang memengaruhi setiap kejadian mental, di mana proses alamiah penting dalam memahami proses mental manusia, dan manusia pun didorong oleh dorongan-dorongan biologis yang bersifat innate atau insting. Di sini, Freud membagi pokok pikiran psikoanalisis dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu sadar, conscious, prasadar, subconscious, dan tak sadar, unconscious. Ketidaksadaran dalam hal ini memiliki peranan penting dan berpengaruh besar terhadap dinamika kepribadian seseorang. Selanjutnya, sadar sendiri atau conscious menunjuk pada semua hal yang disadari atau kita cermati pada keadaan tertentu melalui panca indera, di mana menurut Freud hanya sebagian kecil sajalah dari kehidupan mental kita, yaitu berupa pikiran, persepsi, perasaan, dan ingatan yang masuk ke kesadaran atau consciousness. Yang kedua yaitu prasadar sendiri atau subconscious, merupakan atau disebut juga ingatan siap atau available memory, yakni tingkat kesadaran yang menjadi jembatan antara sadar dan tak sadar. Pengalaman yang semula disadari tetapi kemudian tidak lagi, di mana maksudnya ialah pengalaman yang ditinggal oleh perhatian semula disadari tetapi kemudian tidak lagi dicermati akan ditekan pindah ke daerah prasadar. Selanjutnya unconscious yaitu tak sadar, merupakan bagian terpenting dalam struktur kesadaran dan bagian terpenting dari jiwa manusia. Tak sadar ini berisi impuls, insting, dan dorongan sejak lahir yang menyimpan pengalaman-pengalaman traumatik atau kesedihan-kesedihan di masa anak-anak. Adanya ketidaksadaran sendiri dibuktikan melalui mimpi atau representasi dari alam tak sadar, kesalahan ucap, salah membaca, dan mungkin salah mendengar. Apabila ketidaksadaran seseorang sudah mengganggu kesehariannya, segeralah lakukan konsul alam ketidaksadaran ini. Alam ketidaksadaran ini bisa dibuka secara pelan-pelan untuk menyelesaikan traumatik di masa lalu. Nah, next slide nih. Nah, untuk struktur kepribadian manusia itu sendiri akan dilanjutkan oleh Ananda Ayu Rama Astika. Kepada Ananda, boleh. Baiklah, saya Ananda Ayu Rama Astika akan menjelaskan mengenai struktur kepribadian. Nah, struktur kepribadian terdiri dari 3 elemen yang berkaitan satu sama lain dan terus mengalami konflik.
Kemampuan kita dalam menjaga keseimbangan ketiga elemen tersebut berpengaruh dalam kesehatan mental. Nah, apa aja sih struktur kepribadian itu? Struktur kepribadian ada 3, id, superego, dan ego. Id merupakan sumber dari segala dorongan dasar. Dorongan yang dari id tersebut sifatnya primitif dan tidak disadari, seperti lapar, haus, dan seks serta selalu berupaya untuk dipenuhi. Jika belum terpenuhi, dorongan tersebut akan selalu berupaya untuk dipenuhi. Lalu, id ini dikendalikan oleh prinsip kesenangan. Id tidak terlalu peduli dengan kenyataan dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Id selalu mendesak ego untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya agar mendapatkan kesenangan. Id tidak bisa membedakan antara kenyataan dan ilusi. Proses ini kemudian dinamai free dengan primary process thinking. Lalu selanjutnya ada superego. Superego merupakan bagian dari elemen kepribadian yang berisi norma. Norma sosial yang sudah terinternalisasikan dalam diri seseorang yang diperoleh dari keluarga ataupun masyarakat. Superego juga merupakan sesuatu yang bertentangan dengan id. Dengan prinsip superego dikebalikan dari id, jika id menggunakan prinsip kesenangan, maka superego menggunakan prinsip kesempurnaan atau morality principle. Lalu selanjutnya ada ego. Ego itu merupakan pusat dari kepribadian seseorang. Fungsi dari ego adalah menjaga keseimbangan kepribadian dengan memperhatikan dorongan id dan harapan dari superego. Dengan memperhatikan tuntutan realistis atau reality principle, ego kemudian berusaha mencari solusi dalam mengatasi tuntutan id dan superego melalui kompromi, penundaan, atau substitusi. Reality principle yaitu usaha memperoleh kepuasan id, menangani ketegangan, dan kenikmatan hingga menemukan objek yang nyata. Seseorang yang didominasi ego menandakan mempunyai mental yang sehat. Lalu selanjutnya ada mekanisme pertahanan diri. Ketika dihadapkan pada situasi yang tidak bisa diatasi, ego akan mengalami kecemasan yang bersifat biologis yang merupakan mekanisme adaptasi ketika ego tidak lagi sanggup menghadapi situasi. Freud membagi kecemasan ini menjadi 3 jenis, yaitu objective anxiety, neurotic anxiety, dan moral anxiety. Anxiety terjadi ketika ancaman nyata menghampiri seseorang. Neurotic anxiety terjadi ketika kekuatan id sangat kuat dan ego merasa kurang mampu mengontrol kekuatan id, dan moral anxiety terjadi ketika munculnya perasaan malu atau bersalah akibat adanya nilai-nilai yang diyakininya dilanggar. Kecemasan itu tentu tidak menyenangkan, maka dari itu ego berupaya melakukan mekanisme pertahanan diri di mana berlangsung secara tidak disadari, menimbulkan rasa puas dan mendistorsi atau memutarbalikkan realitas. Nah, ada 8 mekanisme pertahanan diri, yaitu repression, reaction, formation, displacement, fixation, regresi, proyeksi, introyeksi, dan sublimasi. Nah, untuk lebih dalamnya lagi, materi mekanisme pertahanan diri ini bakal dijelasin oleh Velia nih. Kepada Velia, boleh nih untuk menjelaskan lebih dalam tentang beberapa mekanisme pertahanan diri ini. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Ananda tadi. Kepada Velia. Oke. Yang pertama, ada repressions. Repression ini menekan sumber-sumber yang membuat cemas masuk ke alam bawah sadar. Saat superego mengatakan tidak atau jangan, stimulus tersebut langsung masuk ke alam bawah sadar. Hal ini sewaktu-waktu dapat tiba-tiba muncul lagi dengan seketika. Contohnya, aroma parfum yang mengingatkan kepada seseorang. Yang kedua, ada reaction formation. Mereaksikan sesuatu secara berlebihan agar tetap disukai atau diterima oleh lingkungannya. Diperintah oleh ego dan diatur oleh superego. Dan bisa dibantah oleh ID. Apabila berlebihan, akan ada indikasi mengalami obsesif kompulsif.
menyembunyikan diri dalam selubung yang sama sekali bertentangan dengan dirinya. Contoh, benci diganti dengan cinta, rasa bermusuhan diganti dengan ekspresi persahabatan, atau seorang anak remaja yang menyukai temannya justru menunjukkan sikap dan perilaku yang dingin, cuek, dan tidak bersahabat. Yang ketiga ada displacement. Mengerahkan dorongan-dorongan yang tak sesuai ke orang lain atau objek lain, sehingga aslinya teralihkan. Misalnya, seorang pegawai yang marah kepada atasannya bisa saja mengalihkan kemarahannya tersebut terhadap anak atau istrinya. Yang keempat ada fixation. Tahapan perkembangan, berjalan dengan temporer, ego kemudian mengambil alih strategi untuk bertahan di tahap psikologi atau perkembangan yang lebih nyaman. Contohnya, mengganti rokok dengan mengkonsumsi permen. Yang kelima, ada regresi. Situasional atau tahap perkembangan sebelumnya kurang matang diakibatkan adanya kecemasan tetapi tidak permanen. Contohnya, anak SD yang masih mengompol. Keenam, ada proyeksi. Individu melindungi diri atas tabiatnya sendiri yang tidak baik dengan cara mengarahkannya ke objek eksternal. Contohnya, anak kecil yang tidak bisa menendang bola dengan keras tetapi menyalahkan pelatih bolanya. Yang ketujuh ada introyeksi. Seseorang meluburkan sifat-sifat positif dari orang lain ke dalam egonya sendiri, bertujuan meningkatkan kepercayaan diri. Contohnya mengadopsi perilaku dari idolanya. Kalau peniruan itu dapat meningkatkan harga diri dan menekankan perasaan rendah diri, sehingga anak itu merasa lebih bangga dengan dirinya sendiri. Pada usia berapapun, manusia bisa mengurangi kecemasan yang terkait dengan perasaan kekurangan dengan cara mengadopsi atau melakukan introspeksi atas nilai-nilainya, keyakinan, dan perilaku orang lain. Yang terakhir, ada sublimasi. Represi dari kehendak-kehendak yang tidak sadar dan tidak dapat diterima dengan cara menggantinya ke hal-hal yang bisa diterima. Sublimasi merupakan bagian paling baik dalam mekanisme pertahanan diri. Contohnya, orang yang suka berkelahi mengalihkannya dengan mengikuti karate. Baik, lanjutkan. Nah, untuk selanjutnya nih, next slide. Nah, di sini kami akan membahas tentang perkembangan kepribadian yang dimana akan dijelaskan oleh Fuja Dewi Saputri. Mungkin kepada Fuja boleh lanjut untuk menjelaskan materi kita nih. Ya, saya akan melanjutkan penjelasan dari kuliah, yaitu perkembangan kepribadian. Freud berbagai tahap perkembangan kepribadian menjadi 3 tahapan. Perkembangan kepribadian ditentukan terutama oleh perkembangan biologis, sehingga setiap input disebut juga dengan tahap seksual inflatif, yaitu infanti dari umur 0 sampai 5 tahun. Paling menentukan dalam bentuk kepribadian terdapat fase oral, anal, dan varis. Yang selanjutnya laten, dari usia 5 sampai 12 tahun. Genital dari usia 12 tahun. Freud membagi tahap infantili yang sering ditentukan dalam pembentukan kepribadian, terbagi menjadi 3 fase, yaitu oral, perkembangan biologis, sehingga setiap yang disebut juga tahap seksual intima. Perkembangan instinct stage berarti perubahan takatis seksi, dan perkembangan biologis menyiapkan bagian tubuh untuk dipilih menjadi pusat keputusan seksual. Fase oral, yaitu dari usia 0 sampai 1 tahun. Fase oral adalah fase perkembangan yang berlangsung pada tahun pertama dari kehidupan individu. Fase ini daerah orage yang paling penting dan peka dalam mulut, yaitu berkaitan dengan memutuskan ke tubuh dasar yang akan dimakan atau air.
Stimulasi atau perkembangan atau mulut seperti menghisap bagi bayi merupakan tingkah laku yang menimbulkan kesenangan atau kepuasan. Fase anal, usia 1 sampai 2 atau 3 tahun. Fase ini dimulai dari tahun kedua sampai tahun ketiga dari kehidupan. Fase ini fokus dari energi liberal dialihkan dari mulut ke daerah dubur serta disenangkan atau kepuasan oleh kaitan dengan ketidak mempermainkan atau menahan fase kotoran. Fase ini pula anak mulai dikenal kepada aturan-aturan bersih oleh orang tuanya. Dimulai dari outlet training, yakni latihan mengenai bagaimana dan di mana seharusnya seorang anak membuang kotorannya. Fase falis, usia 2 atau 3 sampai 5 atau 6 tahun. Fase ini berlangsung pada tahun keempat atau kelima, yaitu fase ketika energi infantil di sasarannya dialihkan dari daerah dulur ke daerah alat kelamin. Fase ini anak mulai tertarik kepada alat kelaminnya sendiri dan mempermainkannya dengan maksud memperolehkan kepuasan. Pada fase ini. Masturbasi menimbulkan kenikmatan yang besar. Pada saat yang sama menjadi kegiatan gerai seksual. Gerai seksual anak pada orang tua yang mengawali berbagai pengertian teksnya objek yang penting. Perkembangan penting pada masa ini adalah menimbulkan of diffuse comet yang diikuti fenomena Korsnianski pada laki-laki dan penis NIV pada perempuan. Eksklusi kompleks adalah teksnya objek seksual pada orang tua yang berawalan jenis serta pemusuhan terhadap orang tua sejenis. Anak laki-laki yang memiliki ibunya memiliki perhatian lebih dari ibunya dan mengingkarkannya ayahnya. Sebaliknya anak perempuan yang ingin memiliki ayahnya dan mengingkirkan ibunya. Fase later, usia 5 atau 6 sampai 12 atau 3 tahun. Fase ini pada usia 5 atau 6 sampai 3 tahun sampai remaja, anak memahami periode perbedaan impuls seksual. Menurut Sigmund Freud, pemenuhan minat seksual itu diakibatkan dari tidak adanya daerah organ yang baru yang muncul oleh perkembangan biologis. Jadi, fase later lebih berdasarkan biologis. Alih-alih pembagian dari perkembangan fisikoseksual, pada fase ini anak mengembangkan kemampuan subdialisasi, yaitu menggantikan keputusan libido dengan keputusan non-seksual, khususnya di bidang interseksual, atlantik, penampilan, dan hubungan teman sebayanya. Dan fase ini anak menjadi lebih mudah mempelajari sesuatu dan lebih mudah mendidik dibandingkan dengan masa sebelum dan sesudahnya, yaitu masa pubertas. Fase genital. Fase ini dimulai dengan perubahan biokimia atau fisiologis dalam diri remaja. Sistem ekonomi produksi humor yang memicu pertumbuhan tanda-tanda seksual sekunder, yaitu suara, rambut, buah dada, dan lain-lain. Dan perubahan tanda seksual primer pada fase ini, katakis genital mempunyai sifat narkisis. Individu mempunyai keputusan dari pasangan
dan manipulasi tubuh sendiri dan orang lain, sedangkan hanya karena memberikan bentuk-bentuk tambahan dari kenikmatan jasmani. Pada fase ini, influx teksnya itu dimulai dari saluran ke objek di luar, seperti berpartisipasi dalam kegiatan kelompok, menyiapkan karir, cinta lain jenis, dan perkawinan dan keluarga. Nah, selanjutnya nih, bahwasanya Freud tidak hanya berspekulatif, ia juga berusaha menemukan teori khususnya untuk membantu pasien-pasiennya. Nah, Freud sendiri menerapkan teknik-teknik terapi seperti analisis mimpi dan yang kedua yaitu asosiasi bebas atau free association, di mana terapi ini bertujuan untuk mengubah apa yang tidak disadari menjadi disadari. Nah, sekian dari presentasi kami mengenai psikoanalisis Sigmund Freud. Kami akhiri di sini dengan mengucapkan terima kasih. Sekian.